Indonesia lagi-lagi memanas. Ribuan orang turun ke jalan, teriak satu kata, keadilan. Dari awal mula di Pati, lalu ke Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, sampai Medan. Kota-kota berubah jadi lautan manusia. Apa yang memicu kemarahan sebesar ini? Insiden tragedi tewasnya driver ojol, muaknya rakyat hingga menyerang dan menjara rumah anggota DPR yang mengejek, atau ini adalah ledakan gelombang protes besar atas kebijakan-kebijakan yang selama ini sangat terasa membebankan rakyat. Mari kita bongkar semuanya. Awal api, tunjangan anggota DPR. Semua bermula dari satu keputusan mengejutkan. Pajak ratusan persen di kota Pati dan sebaliknya, DPR malah mengusulkan tunjangan-tunjangan tidak masuk akal untuk diri mereka di saat harga beras melambung, bahan bakar naik, dan rakyat tercekik biaya hidup, dan bahkan pajak terhadap rakyat pun terus menggerogoti hingga merasa hati para pemimpin negeri sudah mati. Kabar dari tunjangan DPR itu seakan menjadi percikan api. Media sosial meledak, tagar tolak tunjangan DPR merajai trending. Orang-orang merasa elit politik hidup di dunia yang berbeda, sementara rakyat harus memilih antara makan atau bayar sekolah anak. Mereka malah mengambil dana untuk tunjangan-tunjangan yang menguntungkan diri sendiri. Respon DPR terhadap rakyat kurang baik. Ya, saat suasana media sosial dan masyarakat penuh kekecewaan dan kekesalan, anggota DPR bukan menenangkan situasi atau sekedarnya simpati, tapi yang terjadi malah kebalikannya. Video anggota DPR joget di acara internal bocor ke publik, lalu respon non-simpati terhadap rakyat oleh beberapa anggota DPR yang bukannya langsung klarifikasi, malah berkoar seakan menantang melalui cuitan sosial media maupun video-video konyol yang diupload saat situasi sedang memanas, seperti menuangkan minyak ke dalam api yang berkorban. Ditambah pernyataan kontroversial menyebut rakyat tolol dan semacamnya. Dan boom, emosi rakyat meledak, joget dianggap ejekan, ledekan DPR dianggap penghinaan sehingga protes semakin besar. Demo besar di tanggal 28 Agustus 2025, buruh, mahasiswa, dan umum rakyat tidak lagi diam atau hanya ramai di media sosial, tapi mereka semua turun langsung ke gedung DPR untuk menuntut berbagai hal yang merugikan rakyat. Pembatalan tunjangan anggota DPR, tuntutan disahkannya RUU perampasan aset, dan lain-lain. Tidak ada satupun yang menerima atau mendengarkan tunjangan ini. DPR menghilang, gedung DPR di Jakarta dijaga total, polisi dibariskan, beton-beton disiapkan, dan gerbang pintu anggota DPR juga diberi oli. Kata sambutan DPR pintu terbuka lebar menjadi kata-kata omong kosong. Yang terlihat di gedung DPR malah seakan-akan menyiapkan keadaan untuk kerusuhan besar. Padahal saat itu bukan peranglah yang diinginkan, melainkan diskusi dan kesepakatan untuk kepentingan semua rakyat. Anggota DPR menghilang, tidak ada pertemuan, rakyat marah. DPR terlihat semakin menjauhkan jaraknya terhadap rakyat. Akhirnya, rakyat yang ingin bertemu dan aspirasinya didengarkan semakin kecewa dan semakin marah. Keadaan tidak berubah. Dari pagi, siang, sore, hingga malam malah semakin buruk. Lalu keadaan memanas dan akhirnya bentrokan tidak bisa terelakkan. Kondisi suasana benar-benar tidak kondusif. Demo damai berubah menjadi jual beli serangan antara rakyat dan aparat yang ditugaskan. Lalu tragedi itu datang. Malam 28 Agustus 2025. Di tengah unjuk rasa dan demo yang berujung bentrok dengan aparat, seorang driver ojol bernama Afan Kurniawan, dia cuma lewat, cari nafkah, antar orderan. Tapi di tengah kekacauan demo, mobil Barakuda anggota Brimob tertangkap kamera menabrak driver ojol. Video itu viral hanya beberapa menit setelah kejadian tersebut. Sengaja atau tidak, rakyat sudah menonton hal yang terjadi. Anggota Brimob dengan mobil Barakuda sempat berhenti karena benturan tabrakan tersebut.
bukannya berhenti, justru mobil barakuda itu malah lanjut menancap gas dan akhirnya menyeret tubuh Afan Kurniawan beberapa meter dan akhirnya melindasnya. Nama Afan Kurniawan benar-benar berubah menjadi simbol rakyat kecil yang terinjak dan menimbulkan teriakan bahwa aparat adalah pembunuh. Kejadian selanjutnya, akhirnya barakuda melarikan diri, namun demo beralih dari gedung DPR bergeser untuk protes besar dan mengepung markas Brimob. Dan semakin banyak orang, semakin susah terkontrol situasi dan emosi. Singkat cerita, keadaan berubah dari tuntutan kini menjadi perang antara aparat dan rakyat. Kejadian Afan, ojol terlindas, akhirnya membuat pemerintah bicara. Presiden menyampaikan bela sungkawa untuk Afan, Ketua DPR umumkan permintaan maaf dan klarifikasi, Kapolri pun meminta maaf dan memeriksa 7 anggota Brimob. Namun keadaan ini seperti perumpamaan nasi yang sudah menjadi bubur. Ya, bagi banyak orang, itu semua terlambat. Rakyat sudah kehilangan rasa percaya. Walau banyak janji yang diucapkan, banyak kata-kata yang menegaskan mereka akan berubah menjadi lebih baik lagi, lebih transparan, dan berusaha melakukan seperti yang rakyat inginkan. Namun sebaliknya, rakyat dan amarahnya tidak surut sedikit pun. Karena yang rakyat butuhkan bukan sebuah kata atau janji, melainkan sebuah bukti. Dan rakyat terus melakukan aksi demo dan seakan siap mengibarkan terus bendera protes terhadap aparat dan ketidakadilan di negeri ini. Dari 28 Agustus berlanjut hari demi hari. Jakarta penuh, Sudirman lumpuh, Monas sesak. Tapi bukan cuma ibu kota, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar semuanya bergejolak. Di Makassar, kantor DPRD terbakar. Polisi dan demonstran bentrok hebat. Gas air mata memenuhi jalan. Batu, botol, dan cacian suara beradu dengan sirene aparat. Ini bukan demo kecil-kecilan. Ini ledakan kemarahan nasional. Ada berita dilaporkannya, ada oknum provokasi seperti terbakarnya halte bus di Jakarta dan semacamnya. Namun kerusuhan benar-benar terjadi dan tidak bisa diredam lagi. Kerusuhan ada di mana-mana. Perusakan dan penjarahan juga kian menjadi. Mulainya penjarahan terhadap rumah DPR yang bermasalah dengan rakyat. Dari hanya menjara mobil bekas yang terbakar, kini massa terlihat semakin muak dan tidak bisa menahan kesabarannya. Sabtu 30 Agustus, rumah DPR Ahmad Syaroni pun diserbu massa. Di lain tempat dan waktu, polisi pun sudah kewalahan atas semua yang terjadi, dan saling serang antara rakyat dan aparat terus berlanjut. Jadi jangankan menjaga rumah anggota DPR yang dengan ocehannya membuat keadaan semakin ricuh, aparat pun sedang sibuk terhadap bentrokan-bentrokan yang terjadi. Akhirnya, massa yang mendatangi lokasi rumah anggota DPR Syahroni merangsak masuk. Lemparan batu terus menghantam rumah, pagar diterobos paksa, hingga akhirnya berakhir dengan pengerusakan dan penjarahan terhadap rumah tersebut. Inilah puncak kemarahan publik terhadap elit yang dianggap tak lagi peduli dan hanya bisa membuat keadaan chaos lalu melarikan diri ke luar negeri. Dan bukan hanya rumah Ahmad Syaroni, anggota-anggota DPR lainnya, Eko Patriot, Nafa Urbach, hingga Menteri Sri Mulyani pun ikut diserang dan dijajah. Ya walaupun ada sebagian yang salah sasaran, namun demo kali ini terlihat bukan cuma soal tunjangan, bukan cuma soal DPR berjoget, ini jurang antara rakyat dan penguasa yang semakin lebar. Kekecewaan semakin besar, kesabaran yang sudah tidak ada lagi tempatnya, hingga mengakibatkan kekesalan yang meledak menjadi amarah yang luar biasa berapi-api. Demo ini seperti teriakan rakyat, lihat kami, dengarkan kami. Dan rapper ojol Afan yang tewas tragis pertama menjadi pengingat bahwa di balik keputusan yang salah, ada nyawa yang jadi taruhannya. Indonesia sekarang berdiri di persimpangan, apakah suara rakyat akan benar-benar didengar, atau semua ini akan berlalu seperti badai tanpa perubahan? Dengan semua yang terjadi, siapa yang menjadi korbannya? Kini jelas, rakyat menjadi korban.
Beberapa anggota DPR dan aparat pun turut menjadi korban. Ini bukan sebuah kemenangan pihak yang berhasil memukul mundur aparat atau kemenangan pihak yang berhasil menjarah, tapi justru ini adalah kemenangan bagi pihak yang ingin terjadinya kerusuhan. Kerusuhan dan tindak anarkis adalah kerugian besar terhadap semua pihak. Pemerintah, aparat, dan tentunya pastinya rakyat Indonesia. Kini TikTok Live untuk satu-satunya memantau kondisi terupdate tentang demo pun sudah dihapuskan. Dan kemanakah semua ini akan bergerak? Karena semakin lama pemerintah mengambil keputusan yang benar, maka rakyat akan semakin lapar dan marah atas keadilan yang harus didapatkan. Endingnya, kita semua masih menunggu dan berharap ada tindakan atau pilihan yang memenangkan hati rakyat dan mampu membuat keadaan menjadi tenang. Satu keinginan yang ingin saya sampaikan untuk mewakili rakyat Indonesia. Hai, muncullah wahai para pemimpin dan tenangkanlah rakyatmu yang resah dengan semua masalah yang terjadi. Dengarkanlah aspirasi, pertimbangkanlah diskusi, dan segeralah buat solusi. Karena rakyat saat ini tidak butuh lagi janji, melainkan sebuah bukti. Namun ada satu pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan lagi untuk mewakili rakyat Indonesia. Apakah pemerintah saat ini mampu melakukan itu? Kita masih menunggu hal yang akan terjadi. Pesan saya untuk kalian semua, dimanapun itu, tetap jaga emosi, jangan sampai terprovokasi. Jaga keluarga dan diri sendiri. Keadilan negeri menjadi prioritas tertinggi. Namun, tidak perlu ada korban lagi. Seorang istri sampai kehilangan suami, atau sebuah keluarga kehilangan anak-anak negeri yang berbakti. Dan semoga Indonesia segera terobati menjadi lebih baik lagi. Tulis keresahan dan pendapatmu di kolom komentar. Suara kamu bukan cuma hanya didengar, tapi akan dipikirkan lalu diperjuangkan.